Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 11 Februari 2024 yang menyajikan sejumlah berita pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Serda Dewa Ayu, kami mulai dengan berita yang pertama. Pusidrosal selama kurang lebih 1 bulan mulai 1 Februari hingga 3 Maret 2024 menggelar survei hidroseanografi di perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Survei yang dipimpin oleh Mayor Laut Khusus Ainun Pujo Wirawan, Pamendi Hidro Pusidrosal selaku dan unit tugas, beserta 24 orang tersebut bertujuan untuk menganalisa jalur gelar kabel power dari Batam Kepulauan Riau ke Singapura guna pemenuhan kebutuhan listrik di Singapura. Koridor survei ini merupakan area survei yang sudah disetujui oleh Timnas Pipa dan atau Kabel Laut setelah keluar rekomendasi 1 yang merupakan kelanjutan dari proses bisnis penggelaran pipa dan atau kabel laut. Komandan Pusat Hidroseanografi TNI Angkatan Laut dan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto menghadiri upacara pembukaan pendidikan reguler di Krekseksual Angkatan ke-62 tahun anggaran 2024 bertempat di Auditorium Yosudarso Sekolah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin 5 Februari 2024. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma, para Pangkotama TNI AL serta pejabat Mabesal. Di Krekseksual Angkatan ke-62 tahun 2024 diikuti sebanyak 183 perwira menengah yang terdiri dari 51 korps pelaut, 27 korps teknik, 12 korps elektronika, 22 korps supply, 29 korps marinir, 5 korps kesehatan, 9 korps khusus, 4 korps polisi militer, dan 2 korps hukum. Sedangkan perwira siswa tamu berjumlah 22 orang terdiri dari 4 TNI AD, 4 TNI AU, 9 perwira Polri, serta 5 perwira siswa negara sahabat berasal dari Australia, India, Korea Selatan, Malaysia, serta Singapura. Termasuk di dalamnya 14 pamen pusidrosal yang terdiri dari 9 korps pelaut, 3 korps teknik, dan 2 korps elektro. Waden Pusidrosal Laksamana Muda TNI Roni Saleh meninjau lokasi kantor Satuan Hidroseanografi Sathidro 1 dan Sosialisasi Batas Maritim di ruang rapat BP Batam Kota Batam Kepulauan Riau Senin 5 Februari 2024. Waden Pusidrosal yang didampingi Aspam Kersamtas dan Pusidrosal, Kolonel Laut Elektronika Reni Lilik Asmoro, Kasubdisjan Diskum Pusidrosal dan perwira staf Spam Kersamtas Pusidrosal, serta perwakilan Lantama 4 yakni Asintel dan Lantama 4, Letkol Laut Paut Joko Santosa berkesempatan berkunjung ke Badan Pengusahaan BP Batam yang diterima oleh beberapa staf BP Batam, mewakili Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang sedang melaksanakan kedinasan. Sementara itu, Kasubdisjan Diskum Pusidrosal Letkol Laut Hukum Sigit Sutadi melaksanakan sosialisasi batas maritim dengan 10 negara tetangga dengan materi paparan yang disampaikan yaitu dasar dan pentingnya menentukan batas maritim, perkembangan batas maritim Republik Indonesia, serta peran pusidrosal dengan peserta dari personel Lantama 4, Bakamla Batam, KKP, PSDKP Batam, Hubla, Disnaf Batam, Polair Batam, Basarnas Batam, serta Bea Cukai Batam. Irpusidrosal Laksamana Pertama TNI Yudi Cahyadi didampingi Paban Ops Sobsurta Pusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo melaksanakan inspeksi survei hidroseanografi di perairan KTKT dan Jembatan Merah Putih Ambon, Senin 5 Februari 2024. Irpusidrosal juga mengadakan kunjungan ke Lantamal 9 Ambon dan diterima oleh Waden Lantamal beserta pejabat utama Lantamal 9 Ambon, sekaligus memaparkan beberapa hal terkait laporan perkembangan pelaksanaan survei hidroseanografi serta penyampaian hambatan dan kendala di lapangan oleh Dan Unit Survei 3, Letkol Laut Pelaut Aminanto. Kadis Geomar Pusidrosal, Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi beserta staf Disgeomar dan staf Dispeta Pusidrosal mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan nama rupa bumi wilayah laut atau NRWL tahun 2024 melalui Zoom Meeting Senin 5 Februari 2024. Rapat yang dipimpin Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponimi Badan Informasi Biospasial BIG, Ade Koswara yang dihadiri perwakilan BIG, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai atau PPKLP. Pusidrosal yang diwakili Mayor Laut Pelaut Agus Supriyartono, perwira staf Disnautika, dan Letkol Laut Khusus Bilian Veto, perwira staf Dis Osemet mengikuti rapat tim teknis penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL Pusat secara virtual Senin 5 Februari 2024. Rapat membahas tentang penyampaian dokumentasi perbaikan analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup atau RKL-RPL, rencana kegiatan pembangunan gas processing plant, pipa penyalur gas dan floating liquefied natural gas atau FLNG,
di Desa Tofoi dan perairan Teluk Bintuni, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat oleh PT Layar Nusantara Gas yang dihadiri oleh tim teknis Komisi Penilai AMDAL Pusat, pakar kementerian dan lembaga. Salah satu kapal perang di bawah pembinaan Pusidosal KRI Pulau Romang 723 mengakhiri Dharma Baktinya di TNI AL. Berakhirnya Dharma Bakti KRI Pulau Romang 723 secara resmi ditandai dengan penurunan ular-ular perang kapal perang tersebut. Dan Pusidosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto memimpin upacara penurunan bendera ular-ular perang kapal perang tersebut di Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara, Selasa 6 Februari 2024. KRI Pulau Romang 723 telah secara aktif mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut serta tugas pokok Dinas Pusidosal melalui keberhasilan tugas-tugas operasi dan survei yang diemban sesuai fungsi asasinya sebagai kapal bantu hidroseanografi maupun fungsi kamla dan SAR. Dan Pusidosal memimpin paparan rencana teknis survei hidroseanografi di perairan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 3, Laut Maluku bertempat di ruang rapat Pusidosal Selasa 6 Februari 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat utama dan Kasatker Pusidosal mendengarkan pemaparan dari Komandan KRI Spika 934, Letkol Laut Derus Rizky Hoir sebagai tahapan tentang pelaksanaan operasi Jala Citra Yudaka tahun 2024 dengan menggunakan KRI Spika 934 di perairan ALKI 3 Laut Maluku guna mendukung tugas TNI AL dalam rangka mewujudkan data perairan yang berpotensi digunakan sebagai mandala latihan TNI atau TNI AL untuk mendukung kesiapan operasi militer di laut guna menyiapkan dan meningkatkan kemampuan operasional matra laut. Dan Pusidosal mengadakan kortisikol ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas bertempat di kantor Kementerian PPN Jakarta Pusat Selasa 6 Februari 2024. Dalam kunjungannya dan Pusidosal didampingi Asop Surta dan Pusidosal, Asrena dan Pusidosal, dan Sat Survei Pusidosal, Kadis Osemet, Kadis Nautika, Kadis Peta, dan Korsmin Pusidosal yang diterima langsung oleh Menteri PPN Suharso Manoarfa beserta staf Kementerian PPN. Kortisikol tersebut dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antara Pusidosal dan Kementerian PPN, sekaligus untuk meningkatkan kerjasama antara kedua institusi. Kapok Sali dan Pusidosal Laksamana Pertama TNI Siswanto didampingi Kadisido Pusidosal, Kolonel Laut Agus Triana melaksanakan inspeksi Obserta Hidros perairan Porasko Jayapura, Selasa 6 Februari 2024. Inspeksi dilaksanakan dengan meninjau peralatan stasiun meteorologi di area kantor stasiun BMKG Jayapura. Proses pemeruman dan pengambilan data conductivity, temperatur and depth atau CTD, serta inspeksi proses pengolahan data batimetri dan data oceanografi di posko tim survei Porasko. Selain inspeksi, juga dilaksanakan kunjungan ke kantor Pelindo Jayapura. Dan Pusidosal menghadiri acara ibadah syukuran Natal TNI AL wilayah Jakarta tahun 2023 bertempat di Auditorium Dan Mama Besar Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 7 Februari 2024. Ibadah syukur dengan tema Hikmah Natal mewujudkan damai sejahtera di bumi tersebut diikuti oleh prajurit dan PNS Kristiani Kota TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Praja Yuda, Jala Sveva, Jaya Mahi. Justru di laut kita jaya.